أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasan tentang hakikat dari Lailatul Qadar itu sendiri gitu. Karena saya lihat menjelang sekarang ini kan sudah mendekati akhir dari Ramadan. Ya, Sibuk di ini kan makna Lailatul Qadar itu sendiri gitu ya. Untuk kita gitu secara hakikat itu apa ya Ustadz? Iya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Lailatul Qadar itu sudah sangat-sangat populer karena hampir semua dari orang Islam insya Allah tahulah ya surat Al-Qadar yang di dalamnya menyebutkan Lailatun Qadar malam khairum min alfi syahri. Ya, jadi alhamdulillah kita oleh Allah diberi spesifik ya teman-teman. Kalau umat-umat yang dahulu diberi umur yang ratusan tahun, bahkan sampai ada yang 1000 tahun. Kita ini umurnya dipendekkan, tapi diberi kebijakan-kebijakan khusus oleh Allah. Satu di antaranya adalah Lailatul Qadar. Secara syariat, Lailatul Qadar teman-teman sudah paham semua. Yaitu populernya ada di hari ganjil dari 10 hari Ramadan ya. 21, 23, 25, 27, 29. Itu kebanyakan, tidak harus seperti itu. Bisa dari awal Ramadan bisa. Oke, kalau itu clear. Ya, itu kita imani secara syariat, kita paham, kita ngerti, kita mengimani. Kemudian apa tinjauan hakikat Lailatul Qadar itu? Kalau hakikat itu melihatnya sederhana loh, Bu Anita dan teman-teman. Kalau bagi para ahli hakikat, ahli makrifat, dia itu tidak ada waktu yang tidak Lailatul Qadar. Apa maknanya kan begitu ya? Apa maknanya Ustaz? Bagi dia yang terpenting 24 jam hidupnya, 24 jam nafasnya, ya lurus kepada Al-Hayyu Al-Qayyum. Teman-teman saya tanya, ada tak bentuk aktivitas, ada tak bentuk ibadah, ada tak bentuk amaliyah yang pahalanya, ini ngomong pahala ini ya, yang pahalanya melebihi lurusnya hatimu dengan Allah, tulusnya hatimu dengan Allah.
bersihnya hati kita dengan Allah. Ya, karena kalau seseorang beribadah, beramal, beraktivitas, bergerak-gerik, di dalam gerak-gerik ada gerak badan, gerak hati, gerak pikir, oke, ada gerak mulut, dan seterusnya. Kala itu sudah disadari, selalu lurus kepada Allah, alam hati pikirnya. Lurus ke Allah. Oke, dari bangun tidur, hatinya lurus, ya Allah. Suwun ya Allah, Engkau telah membangunkan hamba-Mu ini ya Allah. Dan untuk selanjutnya, hamba siap menjalankan tugas-tugas dari-Mu ya Allah. Apa tugasnya? Ya tugasnya menghamba pada Allah. Oke, mandinya, oke, sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, nyapunya, masaknya, belanjanya ke pasar, oke, nyucinya, kerjanya ke aneka bidang profesi, pulangnya dari kerja lagi, puasanya, sodakohnya, infaknya, bergaul sama teman, saudara, tetangga, dan sesama hamba Allahnya yang lain. Oke, puasanya, bukanya, sholat-sholat sunnahnya, tidurnya, sudah bisa disadari, sudah bisa dirasa bahwa sejatinya kita dijalankan oleh Allah, bahwa sejatinya kita dicetak perbuatannya oleh Allah sebagai bentuk Rahman Rahimnya Allah pada diri kehambaan. Bahkan mau tidurnya pun, ya Allah, tidurkan hamba-Mu ini ya Allah, dengan tidur yang nyaman, yang selamat, tidur yang dalam naungan-Mu, tidur yang hati, pikir hamba selalu lurus padamu ya Allah, sebagaimana tidurnya para nabi dan rasul ya Allah. Jadi semua sudah disadari terus ke Allah 24 jam. Kalau para arifin melihat keadaan seperti ini, ya inilah keadaan tertinggi. Keadaan tertinggi dalam hidup, keadaan tertinggi yaitu manakala hati pikir dalam semua aktivitas per nafas per 24 jam selalu terasa dan tersadari tentang perannya Al-Hayyu Al-Qayyum yang mencetak perbuatan pada hambanya. Wa huwa khalaqakum wa ma ta'malun. Keadaan ini kalau sudah sempurna, kalau sudah benar-benar sempurna kesadaran dan rasanya, berarti kan semua gerak-gerik 24 jam sudah menjadi kehuduran hati, kehadiran hati dan pikir, kehadiran rasa dan kesadaran kepada Sang Pencetak kita dan Sang Pencetak af'al kita, Sang Pencetak gerak-gerik kita. Di situ berarti pertanyaannya, ada tak kedudukan, ada tak keadaan, ada tak apa peristiwa yang lebih tinggi lagi dari ketemunya hamba, ketemunya jiwa lewat rasa kesadaran itu kepada Sang Penciptanya. Ada yang lebih tinggi? Tidak ada. Apa tidak? Tidak ada. Karena di situ ada ketulusan. Kalau orang itu sudah tulus, Bu Anita dan teman-teman,
Urusan pahala, Allah mau ngasih pahala berapa gedenya, sudah tidak ada urusan. Dalam bahasa kita sudah nggak ada rumusan. Oke, jangankan hanya 1000 bulan. Kalau seseorang sudah tulus, sudah ikhlas, sudah jernih, dan setiap detiknya, bernafasnya ketemu Allah, dengan ketulusannya dalam mengarungi kehidupan 24 jamnya. Jangankan hanya 1000 bulan. Allah netapin 1.000.000.000 bulan aja bisa apa tidak? Bisa apa Bisa. Nah, itu yang dimaksud. Hakikatnya di situ. Itu semua kebijakannya terserah kepada Allah. Nah, kalau 24 jam duduk hati pikirnya sudah benar, berarti waktu kita 24 jam sudah ada pada zona ridhonya Allah. Ya apa tidak? Sudah mampu merasakan enggak maksud saya ini? Sudah mampu merasakan? Mulai menangkap, Ustaz. Iya. Paham dulu, baru nanti ke depan mampu merasakan. Paham lewat rasa. Nah, kalau sudah 24 jam terus nyadar ke Allah, terus hudur ke Allah, terus khusyuk ke Allah. Dia sudah diberi faham makna hakikat nikmat paling tinggi ketemu Allah. Jadi ibadah yang paling tinggi itu apa? Berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah. Kalau sudah bisa berjumpa dengan Allah lewat nyapunya, lewat mandinya, lewat pipisnya, lewat makannya, lewat minumnya, lewat santainya, lewat nonton TV-nya, lewat cengkrama dengan anak istrinya, lewat ke mall-nya, lewat jalan-jalannya, lewat silaturahimnya, dan seterusnya. Mau nyari apa lagi kita? Saya tanya. Mau cari apa lagi? Semua sudah selalu ketemu Allah. Urusan pahala, udah nggak usah diomong lagi. Wong sudah mampu mengenali, mengerti, memahami, menghayati, menjiwai, sudah mampu hudur, sudah mampu khusyuk, sudah mampu selalu ihsan pada Allah. Ya itulah yang tertinggi dalam agama. Semuanya hanya masih proses. Semuanya apapun namanya, istilahnya, itu proses untuk mensupport biar kita segera masuk kepada keadaan puncak. Keadaan puncaknya 24 jam dalam keadaan yang apa saya sampaikan tadi. Gitu loh. Jadi tidak hanya memaknai agama, kebaikan itu pada timing-timing tertentu. Ya, walaupun secara syariat kita ngimani itu, iya, jangan dibahas. Oke. Tapi bagi para ahli hakikat, ya bahasa sederhananya, ya sudah tidak ngaruh apapun. Karena bagi dia melakukan sesuatu yang terpenting penuh ketulusan. Melakukan sesuatu penuh keikhlasan. Pertanyaannya, ada tak kedudukan yang lebih tinggi di atas orang ikhlas? Tidak ada. Orang soleh tidak disebut soleh kalau hatinya tidak ikhlas. Semalaman iktikaf tidak ada gunanya kalau hatinya tidak ikhlas. Puasa sebulan nggak ada gunanya kalau hatinya tidak ikhlas. Kerja pagi, siang, sore, malam kalau nggak ikhlas, ada tak nilainya di mata Allah? Seorang istri pagi ke pasar, masak, nyuci, ngepel, ya toh, ngeramut anak, ada pahalanya tak kalau tidak ikhlas?
Nah, keikhlasan kan kejernihan hati pikir yang sudah selalu mampu menyadari dan merasa tentang bahwa hakikatnya ternyata semuanya ini sumbernya adalah Al-Hayyu Kayu. Al-Qayyum. Sehingga dalam 24 jam itu juga dia duduk dalam kebersihan hati, pikir bersamaan, semua af'alnya selalu ketemu Allah, selalu sholat pada Allah, selalu zikir pada Allah, selalu tawajuh pada Allah, selalu khudur pada Allah, selalu khusyuk pada Allah, selalu ketemu Allah, selalu melihat Allah, selalu ihsan, bahasa populernya. Sudah, ini berarti sudah jadi, teman-teman. Tinggal nunggu mati. Karena mati yang diperlukan keadaan ini aja. Mati itu yang diperlukan keadaan hati pikir yang selalu ketemu Allah. Karena dia sudah punya rasa sadar, loh, ketemu Allah begini, enak ternyata, nyaman, nikmat, damai, tentram. Nah, saat seperti itu, ya mati itu bukan satu hal yang menakutkan. Mati yang dia rasa disadari hanya pindah medium, hanya pindah ruangan alam saja. Yang karena sebelum mati sudah jadi alam hati dan pikirnya, alam rasa kesadarannya, setelah mati hanya pindah tempat, hanya gitu doang. Paham nih maksud saya? Ini tinggi ini. Ya? Mulai menangkap Ustadz, walaupun belum menyeluruh. Ya, dah mulai aja udah bagus. Ya. Nah, kalau ini sudah jadi, urusan pahala sudah nggak bisa diomong lagi, teman-teman. Karena pahala yang kita bayangkan, yang dibayangkan oleh umumnya orang, nanti begini. Jadi masih nanti. Walaupun itu kita imani. Ya. Nah, kalau para ahli hakikat real sekarang apa yang diberi oleh Allah lewat alam rasa sadarnya, apa yang dirasa, sehingga ya sudah sesuatu yang sifatnya realistis. Kalau ruhiyah bagi para ahli hakikat itu bukan semuanya, bukan nanti melulu, enggak. Justru sekarang ini sudah bisa ditangkap dengan rasa dan kesadaran. Nanti ya nanti, tapi sekarangnya harus sudah terwujud lewat rasa sadarnya. Menikmati pahala. Bolehlah bahasanya menikmati pahala, boleh. Tapi kalau para arifin ya nggak pakai bahasa begitu. Ya apa yang dirasakan itulah yang menjadi tolok ukurnya. Bahkan kalau arifin sudah tingkat tinggi, ini mohon maaf, minta ini minta itu, loh kok terwujud, loh kok terwujud, loh ya sudah, berarti sudah selesai, sudah sampai, ya udah semakin yakin. Nah, dah seperti itu Bu Anita. Ya, namun demikian secara syariat monggo mulai akhir 20 ke atas untuk memaksimalkan. Nah, tapi kalau para arifin kan memang sudah setiap hari maksimal. Karena semua gerak-geriknya sudah menjadi kebaikan, sudah menjadi ibadah. Ya sudah. Itu kan yang dimaksud hidup itu maksimalkan kalau setiap gerak-geriknya sudah menjadi penghambaan yang ikhlas. Ya sudah. Nah, bisa dimengerti nih? Bisa dimengerti ya? Ya. Jadi 1 kali 24 jam hati itu selalu terhubung dengan Allah ya. Iya, itulah. Hanya yang selama ini dipahamin oleh umumnya orang, terhubung dengan Allah itu bahasa populernya sholat, zikir. Hanya selama ini yang dipahamin oleh umumnya orang, sholat itu hanya terkhusus dan terfokus pada
sholat 5 waktu. Padahal sholat 5 waktu itu mahdoh saja, makanan pokok. Karena itu perintah agama, perintah Allah, ya dijalanin. Allah merintah ini dijalanin. Allah minta puasa dijalanin. Allah minta haji dijalanin. Allah merintah zakat dan seterusnya. Kebaikan yang lain dijalani. Tapi berhenti di situ. Itu kurang pasnya. Padahal maksud Allah, sholat, zakat, puasa, haji, itu ibaratnya perintah yang pokok untuk kemudian dibawa pada implementasi real keadaan hati yang selalu sholat, selalu zikir dalam keadaan 24 jam. Itulah yang dimaksud hadis Nabi kita, ya toh, Nabi kita Muhammad SAW itu 24 jam berzikir. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yadkurullaha fi kulli ahyanihi, selalu zikir dalam setiap 24 jamnya. Bahkan tidurnya aja berzikir. Ya sudah, ini sudah puncak. Kalau sudah keadaan begitu sudah puncak. Istilah apapun udah kalah dengan keadaan orang yang sudah sampai situ. Gitu loh, Bu Anita. Bisa dimengerti? Insya Allah. Ya, dia sudah diberi kemampuan oleh Allah lewat rasa sadarnya makna surga sebelum mati. Oke. Makna apa? Mati sebelum mati. Oke. Makna ketemu Allah, makna melihat Allah, makna nikmat tertinggi ketemu Allah, itu sudah diberi rasa oleh Allah. Sehingga reward yang bersifat iming apa tetap diimani, tapi sudah tidak terlalu ngaruh di alam hati dan pikirnya. Nah, gitu loh. Karena bagi dia tidak ada yang lebih tinggi selain Allah itu sendiri, gitu loh. Nah, paham ini? Laku baik, perbuatan baik hanya menjadi alat untuk masuk ke alam rasa kesadaran tentang peran Allah dan bahwa sumbernya dari Allah itu sendiri. Ya, itu makna hakikat Lailatul Qadar. Nah, kok malaikat turun, Ustadz? Sekarang teman-teman saya tanya. Tiap hari turun. Nah, bukan tiap hari, tiap detik, tiap nafas. Ya, kalau tiap nunggu hari kelamaan. Lah, ketika seseorang diberi izin oleh Allah, diberi nikmat, diberi rahmat, diberi fadl, diberi hidayah, diberi taufik, keadaan hati pikirnya selalu ada rasa sadar ke Allah. Di situ ada peran malaikat Jibril apa tidak? Ada. Itu yang mengantar. Di situ yang bahasa ini nih bahasa saja biar teman-teman paham. Di situ yang mengendalikan siapa? Yang mengendalikan di bawah perintahnya Allah. Biar hatinya orang tadi kok selalu connect pada Allah. Di situ siapa? Kan malaikat Jibril dah. Iya. Dikira malaikat Jibril hanya ada pada Nabi Muhammad doang. Ya enggak dong. Setiap ada pada anak diri manusia. Nah, oke. Kemudian nanti bersamaan itu memberi kefahaman-kefahaman yang halus lewat rasa dan sadar. Sejalan kematangan, halusnya hati dan pikirnya, bersihnya hati dan pikirnya, ikhlasnya hati dan pikirnya. Di situ siapa? Jibril. Jibril atas perintah siapa? Allah. Jibril turun di alam bumi, hati dan pikiranmu. Oke. Bisa dimengerti? Iya. Ya, alam hati kita ini luar biasa loh teman-teman. Alam pikir kita ini luar biasa. Untuk sampai ke matahari aja tidak butuh waktu kok. Sampai ke matahari toh. Rasa sadar itu, ya apa tidak? Betul. Ayo, mau langit tingkat berapapun umpamanya. Kalau udah menyangkut rasa sadar udah nggak butuh waktu. Bisa dimengerti? Nah, iya. itu gambaran ketika Allah menghendaki seseorang hamba dekat dengannya, diturunkanlah malaikat-malaikat. Oke, berapa jumlahnya?
Nggak penting berapa jumlahnya. Yang penting kamu bisa merasakan. Oke, merasakan efek hidayah Allah. Oke, kebaikan Allah pada dirimu. Yang dalam konteks itu yang ditugasi para malaikat. Dan dirimu bisa merasakan dalam kehidupan. Berubah menjadi selalu bersama Allah. Selalu bisa zikir. Selalu bisa sholat. Selalu bisa tulus. Selalu bisa terkendali atas nama Allah. Nah, di situ turun, wah, malaikat yang tidak terhitung jumlahnya menjalankan tugas Allah. Sehingga diri kita, jiwa kita selalu bisa kepada Allah. Nah, sesekali itu dihentikan oleh Allah, sesekali dikurangi. Bahkan sesekali diputus oleh Allah. Untuk apa? Allah ingin memberitahu pada dirimu, kamu kalau nggak saya tolong tetap nggak bisa. Gitu loh. Biar tidak ada klaim, aku selalu bisa nyambung ke Allah, selalu bisa zikir pada Allah. Bahaya kalau ada klaim itu bagi para arifin. Itu berarti sudah bagi para arifin sudah dosa besar. Kenapa? Pengakuan. Karena dia mengangkat dirinya dan menghilangkan peran Allah. Menghilangkan peran Allah sebagai Khalik yang bukan hanya membuat dirimu secara fisik, tapi juga membuat dirimu secara sistem yang sangat sempurna, zahiran wa batinan, dan nggak cukup di situ, juga membawa dirimu, mencetakkan dirimu secara ruhiyah sehingga dirimu terarah benar kepada Allah. Di situ yang berperan Allah. Hanya kalau melihatnya syariat gue, kita. Itu proses ruhiyah spiritual yang belum matang sehingga belum mengenali dirinya dengan baik, belum mengenali Tuhannya dengan baik. Maka yang masih dikedepankan tinggi dirinya dan Allah suka direndahkan. Kan begitu tak? Iya apa enggak? Iya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya maksud. Itu semua perjalanan spiritual. Tapi kalau nggak ngaji ilmu hati seperti begini, nggak akan paham. Susah pahamnya. Karena kefahaman yang halus itu disampaikan oleh Allah pada orang-orang dengan kehalusan hati dan pikir, kejernihan hati dan pikir. Dibuka tahu-tahu oleh Allah dalam hati dan pikir, tek loh, ini engkau ya Allah, ini engkau. Kelihatan sekali di hati dan pikir. Nah, seperti itu gambarnya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman ya. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seluruh amaliyah kita yang menjadi fadl rahmatnya Allah di bulan puasa ini benar-benar mendapat bimbingan dari Allah untuk selalu duduk pada lillahi ta'ala, pada keikhlasan, sehingga kita selalu bisa ihsan pada Allah dengan sempurna. Allahumma amin. 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 Sekian teman-teman, ini pertemuan terakhir untuk puasa ya, karena saya habis ini mau ada acara, nanti ketemu habis lebaran insya Allah. Ya, okay? Maaf lahir batin Ustaz. Kalau ada khilaf mohon dimaafkan. Ya, cukup ya. Ya, syukran Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.